안녕 SNU. sampai di SNU. 자, 들고 어디? 있는 건가? 테이블? 세이브래요. 이거 봐. gunung이에요, gunung. 다 공부하라. 공부. 여기네. Jadi di antara Sky, ini Seoul National University atau biasanya disebut Seoulde, itu didirikan pada tahun 1895 dan satu-satunya yang juga tuh, dia salah satunya universitas negeri lah. Kalau Yonsei dan Korea University dua-duanya swasta, sementara SNU ini negeri. Dia didirikan 1895 oleh Kaisar Gojong sendiri. Jadi ini tujuannya untuk mendirikan suatu institusi pendidikan modern yang independen dari siapapun. Ini sempat berhenti untuk menerima mahasiswa baru saat Perang Korea ya, seperti halnya dengan yang lain. Setelah Perang Korea Selatan dan Korea terbagi dua, akhirnya mereka termasuk mulai rekonstruksi dan masuk sini tuh susah banget. Tingkat keketatannya tinggi dan kampus ini kan yang kita lihat tadi itu jauh banget dari mana-mana. Ini masuk ke perpusnya ya, kita ada macam-macam, ada kafe, ada restoran, yang sebelah kanan itu perpusnya. Ada macam-macam. Lumayan banget sih kalau sekolah di sini. Perpusnya ini kayak bangun baru banget, jadi tadi itu kita sempat nyasar kan, bingung soalnya itu beneran nggak sih perpusnya. Kayak gedungnya tuh bagus banget. Gisiksa asrama. Jadi aku pernah kesini tahun lalu, mana deh? Tahun lalu kesini, ketemu teman yang sekolah di sini, tinggal di asrama. Sini asrama buat anak graduate school, kalau nggak salah. 대학원생 기숙사. 여기 대학원생이. 그런 것 같은데. Satu kamar 2 orang. 2 명. Terus dari sini bisa melihat pemandangan gunung. 다 gunung ya. 관악산. 진짜 다 관악산. 생활관이네, 진짜 생활관. 생활 없어 여기. 그거 카페테리아. Berdasarkan pengalaman sih, kalau misalnya tinggalnya di gunung gitu udah mager mau kemana-mana, di sini tuh beneran jauh dari mana-mana, jadi semua ada, convenience store ada, karaoke ada, karena
memang susah banget kalau mau keluar. Sampai di sini itu ada bis kota yang masuk ke dalam kampus saking gedenya dia. Dan sekarang kita mau ke CSIS, Graduate School of International Studies. Mungkin kalau mau S2 atau S3 di SNU silahkan di kampus ini. Jadi kampus ini tuh emang kayak gede banget. Temanku tuh yang aku ceritain tinggal di asrama, itu dia kalau mau ke labnya dia, karena dia anak sains, dia harus naik bis lagi 30 menit katanya. Jadi beneran kalau kemana-mana itu, kalau mau jalan juga silahkan, jadi semi hiking. Tapi ada bis yang kemana-mana juga. Jadinya ya kampus ini luar biasa besar. Dan kebetulan dia itu ada di gunung namanya Guanak kan. Jadi di sebelahnya kompleks ini ada National Park, Taman Nasional, dan memang ada jalur hiking khusus. Dia jalur hiking yang populer banget, terutama kalau musim gugur. Ini jalan jauh banget mau ke JSIS. Astaga. Graduate School of International Studies. Tapi ini kayak lebih ke teknik lingkungan deh. 한국에서 kalau belajar di 국제대학원 고려대, tapi kita bisa ke 국제대학원 manapun di 서울. 두 개밖에 없어? bisa ngambil kelas suap. bisa ngambil suap di 서울대, 연세대, 서강, 이화, 한양. jadi boleh ngambil 2 kelas di sana. 여기 국제대학원이야. 이거. Kalau dari stasiun sampai ada bisnya sendiri. bis ke 국제대학원. jadi 진짜 편해. dari stasiun jauh. Tapi sudah tidak ada orang. GSIS. 그러니까. 예쁘다. lebih besar daripada Goryeo-dae gedungnya. 그런가? 조금 더 고려대도 엄청 크니까. 아닌데. 국제대학원은 아니야. 국제대학원은 아니야? 아니야. 조금은. tapi nggak bisa masuk sih. Japanese Studies tuh 있어. Itu kalau masuk sini S2 S3 sepi Jumarin. Tapi sekarang juga pada kelas online sih. Masih bagian dari GSIS. Mau besar ya. Sampai sana masih kampus berarti, wah
대박. gunung, 관악산. 관악산. CJ야. Yonsei ini dekat sama Ihwa, itu pintu belakangnya Ihwa udah. Ini kita ke laut pintu belakangnya Yonsei. Ini itu adalah asrama-asrama ya. Biasanya emang di kampus-kampus manapun itu asramanya ada di bagian belakang dan kadang-kadang dekat gunung kayak di kampusku. Terus ada beberapa gedung asrama. Jenis-jenis asramanya banyak biasanya. Jadi ada yang khusus S1, ada yang khusus S2 dan S3, ada juga yang murah dan ada yang mahal banget. Jadi itu tergantung kampusnya. Bahkan kadang-kadang itu ngekos di luar itu lebih murah jatuhnya daripada tinggal di asrama kampus. SK Global House, dan ini asrama yang paling mahal di Yonsei. Kalau nggak salah 700.000 per bulan. Terus ada di yang Global Plaza itu isinya kafe-kafe sama restoran. SK Global House udah kelihatan gedungnya GSIS alias Graduate School of International Studies. Kampusnya sayang banget kita nggak boleh masuk karena biasanya karena corona dan karena lagi dikunci juga. Jadi Yonsei ini selain di Seoul, mereka juga punya kampus di luar kota, ada di Wonju, ada di Songdo. Tapi kalau nggak salah khusus International Studies itu pasti ada di Seoul kampusnya. Ini sekarang kita ke main gate. Kemarin kan kalau GSIS terus deket tinggal di asrama kan deket banget kan ya, enak. Ke main kampus, main gate. Ini masih gedung GSIS. Nah, biasanya itu ada jalan lewat belakang ya, lewat hutan-hutan ini, terus nembus. Ini kayak nggak tahu apa, kayaknya buat orang-orang kaya gitu, gedungnya bagus. Terus ini pemancar radio. Sebenarnya enakan lewat sini tapi nggak bisa, jalan ditutup. Jadi aku harus cari jalan lewat rumah sakitnya Yonsei yang gede banget itu. Hospital of Yonsei yang sebenarnya merupakan cikal bakal Yonsei University yang sekarang. Dulu dia didirikan tahun 1885 dan menjadi salah satu atau bahkan pertama banget rumah sakit modern di Korea yang bernama Gwanghaewon tahun 1885, dan King Gojong sendiri yang memberikan nama ke rumah sakit itu namanya Chongjaewon. Ini petanya seluruh Yonsei, dia nggak terlalu besar, nggak kayak SNU, jadi nggak usah naik bis kalau di dalam. Nah anyway, yang mendirikan itu kebetulan waktu itu adalah dua missionaries, satunya tuh medical, satunya bukan, yang satunya namanya Horace and Ellen, satunya Horace G. Underwood. Nanti kita bakal ke gedung Underwood, salah satu gedung utamanya Yonsei yang dinamakan berdasarkan nama pendirinya di sana. Jadi awalnya dia rumah sakit, dan setelah dalam perkembangannya itu tuh terpisah antara institut rumah sakit ini dan universitas, tapi pada tahun 1957, jadi setelah perang Korea, itu akhirnya mereka jadi satu. Dan itu tadi yang di dalam sini ini jalan utama ya. Terus yang tadi kita lihat itu ada gedung konser di sini, ada
perpustakaan, beberapa gedung sekolah, gedung-gedung fakultas. Terus anak Yonsei dari Indo, HI UI, di sini S2 CSIS juga. Jadi ceritain dong ini ada apa aja di sini? Sebenarnya disclaimer aja, kalau saya pribadi belum terlampau terbiasa dengan kampus ini. Anak baru. You know, COVID, jadi nggak pernah di kampus, jadi nggak pernah pakai fasilitasnya juga, online semua. Tapi yang paling terkenal sih so far di sini. So far yang paling terkenal sih buat mahasiswa asing di sini, perpusnya, fasilitas perpusnya. Sama patung ayam itu kan? Itu bukan ayam sih. Itu ayam, buat anak gode itu ayam. Perpusnya bagus banget, paling bagus se-Korea. Oh gitu. Se-Korea, jujur itu kayak mall jadi perpus. Sumpah, serius, jadi penasaran. Terus saya nggak boleh masuk. Student Union Building. Yang itu dia? Yap. Yang waktu terakhir kesini kamu pernah tunjukin gereja itu nggak sih? Ya ini. Oh yang itu ya? Main auditorium sekalian gereja. Sebenarnya mereka juga punya chapel di bawah sih, gereja sendiri. Tapi iyalah, yang bikin sekolahmu kan misionaris. Yeah. Itu apa tuh Baekhyun Hall? Itu kalau nggak salah international office di situ deh. Iya, benar. Benar kan? Itu pernah kesana aku. Student affairs-nya, bukan student affairs sih, kayak kemahasiswaan, bukan yang BEM-nya gitu. I see. Bikin orang-orang yang julid gitu biasanya. Ya, misalnya kayak uang kuliah bermasalah atau exchange tertunda, ya lapornya ke sini. Atau SKS-nya tidak tercatat dan sebagainya ke sini. Pengalaman nih kayaknya. Belum sih, tapi dengar orang ya. Itu apa? Itu tuh business school. Rich people stay. Kayaknya selalu deh business school tuh bagus gitu gedungnya. Ya. Sekolahku juga. Selalu. Tapi SNU tadi biasa aja. Ya karena sekolah negeri nggak cari duit. Oke. Swasta cari duit. Kayak uang kuliah paling mahal di sini lah. Ember. CSIS-nya aja SPP 7,5 juta, Bo. Gode cuma 6,3. Ini schoolnya kampusku juga bagus gini. Nah tadi tuh sebenarnya aku pingin nunjukin si amphitheater itu yang bisa buat akar-akar. Tapi tutup. Caranya ditutup. Kayak lewat mana? Kita mau ke tempat yang paling terkenal di Yonsei yang sering dipakai buat syuting drama. Oke, Underwood. Itu udah kelihatan tuh. Underwood. Gedung pertama kuliahnya katanya. Ini kan di sini kan. Wow. Sebenarnya bagusan kalau fall nggak sih? Pas yang merah itu. Setuju. Ini si Underwood. Kalau itu buat apa, Bro? Kayaknya emang gedung administrasi aja sih, sekarang gue nggak tahu itu gunanya apa. Namanya gedung tua lah, jadi tempat sejarah. Rektorat. Ini yang kamu, jadi si Underwood terus kamu cerita ada kayak lubang-lubang bekas perang gitu kan? Belum sih cerita ke gue. Cinta. Dulu yang kasih Kiana. Ini katanya habis ditembakin sama Jepang, jadi dibiarin lubangnya. Wow. Itu masih ada tuh. Ya itu dia Underwood. Soal baru juga di sana. Itu yang kayak amphitheater tuh ya. Sayang aku tadi nggak bisa masuk ke sana. Ditutup jalannya. Kayak amphitheater. Aduh males. Itu yang bisa buat college festival sama apa? Penerimaan mahasiswa baru siapa itu? Ya kayak gitu. Welcoming students. Graduation juga. Tun Hongdae Sogang. Ya sih Tun Hongdae Sogang Ihwa Yonsei. Ya, itu ya dari daerah sini. Sebagai Hongdae gitu semuanya. Jadi tempat nongkrong Korea. Nongkrong paling hit se-Korea. Kayak nggak cuma se-Seoul ya? Bukan se-Seoul tapi se-Korea. Kayak isinya anak-anak hipster. Ya, trendsetternya gitu lah. Karena anak Korea gitu tuh mereka sangat ngikutin tren. Beda gitu kan kayak di Indo agak nggak terlampau ikutin tren banget ya. Pasarnya agak beda-beda. Kalau di sini tuh kalau gitu tren sama baju. Sama. Follow the leader. Kim sama beda ya. Ya kayaknya mirip pengaruh Kim Jong Un sih kayaknya. Tapi sini suka rela gitu kan, nggak dipaksa. Tapi itu kayak menurut gue tuh karena ajaran Confucianism juga gitu. You have to know lah, kayak East Asia with Confucianism, follow the leader, follow the older people gitu kan. Mereka udah nggak follow the older. Following gitu. Kenapa jadi julid gitu? Kan dosen gue bilang kayak gini, gue, ya nggak asik Korea gitu, kayak anaknya baik-baik semua kata. Ya kayak iya sih, make sense sih, baik-baik semua itu dalam artian kayak ngikutin gitu loh semuanya, kayak nggak obeying the gitu. rule maksud lo. Ya, maksudnya berperilaku sama. Nggak terlalu kreatif banget lah gitu. Nggak berani out of the box. Iya betul, that's the point. Dia yang dengan dia maksud tidak
anak Jadi ini disponsori oleh Gemho ya. banyak sih buat kumpul. Yang di gedung yang sponsor lain apaan? Yang kayak kemarin kita tahu itu tuh isinya sponsoran semua. Yang yang di situ ya. Di Gode juga gitu. Jadi ada gedung yang namanya CJE. Ada gedung lagi yang namanya SK. Intinya kalau kampus swasta gitu mereka banyak kerja sama perusahaan. Cebol. Ya, intinya cari nama sih. Oh udah tutup ya. Ya sarang ayam tutup. Itu bukan salah gue ya. Sarang ayam. Namanya Kup kan. Sarang ayam. Sarang emang. Kup. Ya gue nggak tahu. Kandang ayam. Kandang nggak bisa jenis. Tapi seriusan. Tutup gengs. Sih mereka bilangnya kayak gini ya dibilang ayam. Emang ayam. Ini di dalam sini toko buku, terus dia ngejual merchandise kampus gitu. Di semua kampus Korea kayaknya merchandise-nya bagus ya. Kalah deh kalau konser idol. Ini jual kayak beginian. Di KU ada, SNI juga ada, cuma nggak tahu di mana. Di sini. Kalau di ada di perpustakaan pusat. Nggak nanya. Kayak begini. Cuman saya warnanya biru. SNI juga biru. Makanya bagusan Korea University kan merah. Ini bilangnya royal blue. Sama aja biru. Royal blue. Sama aja biru. Toko buku tuh jual merchandise macam-macam. Kenang aja. Universitas Sky itu Yonsei yang paling enak sekelilingnya karena mereka terletak di Sinchon, jadi tempat nongkrong, terus habis itu resto, kafe, tempat karaoke, klub bahkan itu ada di sini semua. Mau cari makan apa aja ada. Kalau SNU kan beneran di gunung gak ada apa-apa. Kalau si Korea University itu di daerah namanya Anam, dan biasanya anak-anak Yonsei itu suka apaan tuh desa gitu karena saking nggak ada sesuatu nggak sebanyak ini, kayak dikit banget, cuma satu gang gitu untuk entertainment. Jadi kalau suka jalan-jalan dan suka entertainment silakan masuk ke Yonsei, tapi konsekuensinya mungkin jadi nggak bisa belajar. Bagus ini sekitar sini, murah-murah lagi di daerah sini, makanan dan lain sebagainya. See you at Korea University. University, ini main gate-nya. Terus ini patung harimau, jadi lambangnya kampus ini adalah harimau. Dan kampus ini berdiri tahun 1905. Dia ini background-nya didirikan oleh pergerakan kemerdekaan. Jadi mereka sebenarnya cukup bangga atas historinya sebagai kampus yang didirikan oleh para pejuang kemerdekaan gitulah. Untuk zaman penjajahan Jepang. Nah, ini Central Library, perpustakaan yang paling besar. Yang sebelah situ Business School. Yang paling bagus gedungnya satu kampus. Ini main kampus ya, ada kampus science, tapi kita nggak akan ke sana. Terus ini Central Library, udah dibilangin, masuk aja dalamnya. Jadi kalau bukan student nggak boleh masuk ke dalam Central Library. Di lantai 1 ini ada ruang belajar yang tadi itu, yang bisa pakai komputer. Terus ini kayak ruang duduknya kalau misalnya pengen baca-baca atau belajar bisa di sini. Terus di KU kita juga punya, ini ada 4 lantai perpustakaannya. Gedungnya sebenarnya agak lama, cuma lantai 1-nya itu barusan direnovasi tahun lalu, jadi masih kelihatan baru banget. Terus ini perpustakaan elektronik, cuma aku sendiri nggak ngerti cara pakainya gimana karena nggak pernah. Terus sekarang kita nggak naik sih, cuma ini yang di sebelah sana itu ruang belajar. Tapi itu kayak cepet banget habis kuotanya. Apalagi sejak corona, jadi tinggal dikit banget, cuma 16 orang. Nah, yang di depan perpus ini, yang tadi itu ada law school, terus ada business school, dan di Korea University sebenarnya yang paling terkenal bagus adalah law school dan business schoolnya ya. Jadi fakultas hukumnya emang yang terkenal itu program S1-nya, entah kalau S2 dan S3.
Ini di main kampus, gedungnya law tuh agak belakang, dekatnya bisnis daerah-daerah belakang perpus ini. Terus belakang itu sudah gunung, dan law school ini juga punya perpustakaan tersendiri. Jadi mewah banget ini perpustakaannya, law school, dan gedung fakultasnya. Kalau ini Dongmun Leadership Hall, di sini ada international office dan student service untuk yang biasanya bantuin kita ngurus visa. Terus ada gender equity. Terus kalau ini jalan hutan disebutnya Squirrel Road. Soalnya ada patung tupai lucu di sini yang sering jadiin spot foto sama mahasiswa-mahasiswa sini. Pre-file, di dalam itu ada kantor-kantor. Terus abis itu ada juga cafe, ini gedung media. Paling bagus juga, ini gedungnya mereka juga. Dan itu gedung CSIS yang biru, tempat nongkrong ya, kalau musimnya hangat. Nah, sekarang kita ke Mirequan. Ini gedung paling baru di IK, literally baru buka tahun lalu, dan ini satu gedung 5 lantai. Itu semua dipakai untuk belajar aja. Kita bisa lihat mewah banget. Ini lantai 5. Jadi di sini ini ada ruangan belajar untuk individu, ada juga ruangan belajar buat kelompok, bahkan ada kelas-kelas kecil atau kayak ruangan-ruangan yang bisa dipakai untuk lab atau diskusi negosiasi, atau bahkan kayak untuk ngadain konferensi kecil-kecilan gitu. Nah, ini yang untuk belajar individu harus reservasi dulu ya. Kalau beruntung dapat ruangan yang ada jendelanya, bagus banget. Ini ruangan belajar bersama, ada mesinnya sama air. Itu gedungnya tinggi, itu punya media juga. Kalau ini CSIS, di dalamnya biasa aja sih sebenarnya gedungnya. Saya sih termasuk baru ya, baru tahun 91 dibuka. Ini bagian dalamnya ada kelas, ruangan macam-macam, ada UNDP juga di sini. Terus biasanya kalau anak-anak belajar ada di lantai 3 sama lantai 4. Ini lantai 4, ruang belajarnya di sini. Memorial Hall. Jadi kita sampai di sini aja university tour-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang 3 universitas ini, aku akan coba jawab, tapi kayaknya aku paling tahu cuma tentang kampusku aja, Korea University. Okay, see you next time.